Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lady Hanifah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan hari ini ada sesuatu yang spesial. Spesialnya adalah kita mau menjelaskan tentang sejumlah profesi. Sebagian besar anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, mau jadi mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi tentara. Nah, cerita profesi kali ini ingin menjelaskan beberapa profesi yang sebenarnya banyak, bisa deh sama anak-anak atau sama orang tua, nanti bisa dieksplor lebih dalam terkait dengan sejumlah profesi yang relatif unik sih sebenarnya, meskipun juga sudah cukup banyak ya di masyarakat kita. Nah, tamu kita pada hari ini adalah Bang Zia. Apa kabar Bang Zia? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah sehat ini. Sehat semua. Bu sehat di sana semua? Sehat itu penting ya, soalnya kalau kita nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya. Bang Zia, kita langsung ngobrol aja nih. Nama benernya sih apa sih kok Bang Zia gitu, nyambung. Orang kan biasanya bisa Bang sama Zia gitu kan. Ini Bang Zia gitu. Ya, nama aslinya sih sebenarnya siapa ya? Kalau nama aslinya Ziaul Haq, Muhammad Ziaul Haq. Saya yakin Bu Nadia tahu ini namanya siapa. Ya, saya ketika kemudian iya Perdana Menteri. Amin Allahumma amin. Jadi ini lebih kepada kenapa kemudian saya pakai nama Bang Zia. Pertama Ziaul Haq itu kalau dicari di Google sudah muncul bapak-bapak berkumis yang kita kenal beliau Perdana Menteri Pakistan, dan saya kalau mau bahasanya mungkin istilahnya self branding, mau pakai nama yang sama jelas nggak akan bisa. Yang kedua adalah nama ini pasaran. Kemudian nama yang ketiga, alasan yang ketiga adalah saya sering dikira perempuan. Jadi Zia itu dianggap nama yang terkesan feminin gitu, dan banyak juga saya lebih banyak menemui Zia yang perempuan daripada yang laki-laki begitu. Sehingga kemudian untuk menghindari misinterpretasi, akhirnya kemudian saya pakai nama pena Bang Zia. Terlebih saya dipanggil sama adik-adik saya itu Bang, dan beberapa orang sekitar saya juga manggil saya Bang begitu. Meskipun saya sekarang domisili di Jogja seperti itu. Jadi ya begitu Bu. Iya ya, berarti memang perlu ada branding khusus ya. Penelitiannya lumayan loh. Ada menghilangkan image kumis dan bapak-bapak tua. Terus kemudian juga menghilangkan image bahwa nama ini sebenarnya nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Oh iya. Jadi kalau di Google sekarang ketika tulis nama Bang Zia, saya nomor 1. Oh iya, benar ada banknya soalnya ya. Wah keren, udah dari awal ya membuat branding tersendiri ya. Oke. Sebenarnya Bang Zia lebih senang disebut profesinya sebagai apa sih? Jadi kalau bicara soal profesi, kalau saya bilang saya komikus ya, tapi saya nggak bisa bilang saya komikus murni, karena memang ada beberapa teman-teman yang komikus murni dalam artian dia 100% itu kehidupannya dari komik begitu. Cuman kalau saya, karena memang saya lintas disiplin, saya juga buka usaha dan lain sebagainya, jadinya kemudian saya sekarang mendefinisikan diri saya sebagai seorang storyteller. Saya adalah orang yang kemudian menuturkan atau menyederhanakan suatu konsep yang rumit menjadi lebih mudah, dan itu banyak turunannya. Bisa komikus, bisa copywriting, bisa jadi storyboard artis kayak gitu. Jadi project-project yang saya kerjakan juga seputaran itu. Kayak gitu, Bu. Ya, kalau kayak gitu ya sebenarnya bisa nggak sih dilakukan sama siapa aja gitu, atau apakah harus pakai ilmu khusus gitu berkaitan dengan itu? Nah, jadi gini Bu, ini ilmu yang saya dapat dari namanya Bunda Septipeni. Beliau salah satu praktisi homeschooling di daerah Salatiga. Beliau itu menjabarkan bahwa sebetulnya kita tuh punya tiga arus utama untuk karir kehidupan begitu. Yang tiga ini itu beda-beda. Yang pertama adalah akademisi, kedua itu profesional, yang ketiga itu adalah entrepreneur. Jadi yang akademisi ini adalah jenis-jenis profesi yang dia itu membutuhkan pengakuan yuridiksi. Contoh misalnya polisi. Kalau nggak ada pengakuan yuridiksi, dia akan dianggap sebagai polisi gadungan gitu misalnya. Atau dokter, kalau nggak ada kalau dia nggak sekolah dokter, tidak ada gelar dokter atau izin praktik, dia akan dianggap malpraktek begitu.
Yang kedua itu adalah profesional. Nah, profesional ini yang dilihat bukan pengakuan juridiksinya atau bukan gelarnya atau bukan sertifikatnya, tetapi kemudian lebih kepada portofolionya. Kamu bisa apa sih? Karya apa yang sudah kamu buat? Kamu sudah pernah bikin apa? Nah, itu yang kemudian menjadi patokan bagi seorang profesional. Nah, rata-rata yang ini kayak fotografer, kemudian desainer, komikus, programmer dan lain sebagainya, itu mereka adalah yang basisnya profesional begitu. Dan ini nggak terlalu butuh sekolah sebetulnya. Yang dibutuhkan adalah saya nyebutnya kursus ya, course ya, dan sertifikasi. Kemudian yang ketiga itulah entrepreneur. Nah, entrepreneur ini menurut saya pribadi sebenarnya malah sebenarnya nggak butuh sekolah. Kalau misalkan dia itu memang ingin, saya soalnya dapat beberapa kisah yang kemudian anak-anak yang dia itu menyengaja berhenti dari sekolah untuk full jadi entrepreneur. Jadi emang dia dari maksudnya penerjemah bahasa atau interpreter lain? Entrepreneur pebisnis itu, jadi dia menjadi seorang pengusaha begitu, entrepreneur. Jadi dia itu full jadi pengusaha dengan dengan sistem magang. Jadi dia tuh magang nempel ke salah satu perusahaan sebagai apa istilahnya ya. Kalau bahasa Jawanya tuh nyantrik. Saya nggak tahu kalau di Indonesia tuh bahasanya apa ya. Semacam internship gitu ya. Iya, internship begitu. Nah, dari situ nanti dia akan belajar macam-macam begitu. Dan dari situ ilmu bagaimana kemudian seorang itu berbisnis itu akan didapatkan. Jadi dari 3 jalur ini yang terakomodir oleh pemerintah itu sejauh ini, saya nggak tahu ya untuk tahun-tahun ini pasca Pak Nadiem menjabat sebagai menteri. Tapi kalau sejauh ini yang saya tahu itu baru yang pertama sebagai seorang akademisi. Untuk profesional ini masih belum terlalu terakomodir. Rata-rata kemudian belum terfasilitasi. Tetapi terima kasih kepada internet ya, itu semua menjadi sangat mudah begitu. Sekarang semua orang sebetulnya, bahkan kemudian ketika dia itu tidak bisa tidak lulus SMP sekalipun begitu, itu bisa dia menjadi seorang yang profesional begitu. Saya punya teman dia lulus SMA saja tidak begitu, tetapi dia jadi komikus yang bisa dikatakan cukup terkenal dan pernah sampai ke Frankfurt juga untuk pameran begitu, di mana kemudian itu sesuatu yang luar biasa untuk seorang yang tidak lulus SMA. Seperti itu. SMA sekalipun kalau bisa sampai pameran ke Frankfurt udah wah itu mantap luar biasa. Yes, tapi maksud saya tuh jadi setiap orang itu punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke ranah ini seperti itu. Ya, bisa berkarya di mana-mana ya berarti ya. Iya. Nah, Bang Zia kalau tadi kan udah katakanlah sekarang jadinya udah jadi storyteller, tapi sebelumnya berangkatnya dari komik ya. Sampai sekarang masih komik juga kok. Iya. Cita-citanya dulu dari kecil pengen jadi komikus. Kalau cita-cita berubah-ubah sih Bu dari dulu. Kalau misalkan kalau bicara masa kecil ya, saya suka saya pernah pengen jadi pilot begitu. Itu cita-cita anak-anak SD ya begitu. Kemudian beranjak dewasa mungkin tidak jauh-jauh dari gambar sih waktu itu, karena memang saya suka gambar sejak kecil, saya suka komik sejak kecil, maka kemudian ya saya berharap pekerjaan yang saya akan tekuni itu adalah ya tidak jauh-jauh dari sana seperti itu. Itu bayangan ideal saya dulu pada masa kecil seperti itu. Cuma memang waktu itu orang tua mengharapkan saya untuk menjadi ustadz lah bahasanya waktu kecil, sehingga kemudian jalur pendidikan saya itu masuknya adalah pondok pesantren, kemudian dulu juga di Aliyah seperti itu, sempat kemudian masuk ma'had juga. Ya proyeksinya ke arah Mesir kalau nggak ke arah Madinah seperti itu. Terus belok? Ya beloknya di tahun ketiga waktu saya akhirnya kemudian nggak keterima untuk muqabalahnya Al-Azhar, kan batas maksimal usia ijazah untuk muqabalah itu adalah 3 tahun setelah lulus SMA seperti itu. Nah, ketika kemudian nggak selesai, ya akhirnya kemudian saya mikir panjang begitu. Ini saya mau kemana begitu? Nah, melihat ke dalam begitu, ya ini sesuatu yang kemudian udah saya pupuk sejak lama begitu, dunia seni. Dan ya udah saya bilang saya mau masuk isi sama orang tua saya begitu. Dan jelas tentu saja tidak boleh.
Jadi ketika nggak boleh masuk ISIS itu institut seni ya. Iya, seni. Itu kan Yogyakarta. Nah, fokusnya kan udah ke seni gitu ya. Padahal ini tadinya dari pesantren. Terus udah tahu nih jurusannya. Terus jurusannya akhirnya bagaimana kemudian sampai orang tua mau menerima? Sebetulnya nggak gampang ya. Saya butuh waktu lama untuk meyakinkan orang tua saya agar saya bisa diterima di sana begitu. Tapi waktu itu akhirnya kemudian orang tua saya ini mau dengan syaratnya gini. Syaratnya pertama adalah saya tidak boleh pertama saya harus pakai uang saya sendiri, nggak boleh jadi orang tua nggak mau biayain lah, saya nggak mau duit kuliah sendiri kayak gitu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah saya dituntut untuk menjaga aktivitas rutinitas harian, misalkan ambil contoh zikir pagi, zikir petang, sholat jamaah dan lain sebagainya, begitulah pokoknya harus tetap terjaga gitu. Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan saya, misalnya ternyata saya jadi malas sholat atau apa, dalam tanda kutip terpengaruh lah begitu, nanti orang tua saya yang akan datang sendiri ke kampus untuk mencabut status mahasiswa saya begitu. Oke, deal, saya kuliah begitu. Saya keterima itu sama orang tua nggak dikasih selamat gitu, cuma kayak udah ya gitu aja. dua motivasi kan? Iya, 2 tahun, 3 tahun nggak ditanyain begitu. Tahun keempat baru tanya, Bang, kapan lulus? Kayak gitu. Ini sudah. Akhirnya kemudian saya diakui. Jadi kalau kayak gitu berarti semua orang memerlukan keberanian untuk memilih profesi dan mau nggak mau harus berdiskusi ya, dialog sama orang tua kan, betul ya? Jelas. Itu diperlukan sekali. Oke, jadi memang ini jadi bagian yang sangat penting nih buat kita kalau mau pilih profesi, ngobrol sama orang tua, jangan sampai enggak gitu. Karena kalau kelewat tuh urusan begitunya ya. Terus sekarang gini kan udah sampai pada tahapan seperti sekarang. Sekolah udah lulus kan. Terus memilih jurusannya udah muter ceritanya. Terus sekarang udah punya profesi seperti sekarang ini. Ada nggak adik-adik yang ngikutin? Adik, saya punya 7 adik. Semuanya memilih hal-hal yang berbeda-beda. Tapi kalau bicara yang mungkin potensinya adalah ke seni, itu adik saya yang paling bungsu, anak nomor 8 itu ngikutin. Kalau yang lain minatnya beda-beda. Meskipun sebetulnya mereka punya potensi gambar, istilahnya gambar-gambar mereka. Kalau misalkan mereka suruh gambar, sebenarnya gambarnya lumayan bagus juga. Cuma kesukaan mereka nggak ke arah sana gitu aja. Seperti jadi itu. hobi aja gitu ya, gambar-gambar. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nyentil nih. Kan Bang Zia udah berkeluarga nih. Terus orang tua tuh suka takut gini, nanti kalau profesi yang dipilih, katakanlah gini, komikus nih. Dapat duitnya dari mana? Mertua nanya nggak tuh? Ya, kira-kira kayak gitu tuh. Itu pertanyaan tua banget sih sebenarnya gitu. Iya. Oke. Kekhawatiran, maksudnya nanti kalau kita ada nih misalnya yang melihat itu gini, terus kemudian pengen punya profesi yang sama, terus kira-kira nih bakalan ditanya kayak gitu, jawabnya apa? Iya. Kalau saya sih waktu itu ini cerita saya dulu ya, boleh dia. Jadi saya termasuk mendapatkan orang bapak dan ibu mertua yang sangat baik. Ini saya menghitungnya sebagai rezeki yang sangat berharga bagi saya gitu. Jadi saya tuh baru ditanya, Bang Zia itu sebetulnya kerjaannya ngapain toh gitu. Itu sebulan setelah saya nikah. Sama gitu ya. Mau ditanya dulu gimana lo sekarang sama gitu. Iya, maksudnya kan tentu memang ada prolog dari istri, Bang Zia kerja ini kerja itu. Cuma bapak sama ibu tuh belum benar-benar ngerti saya itu kerja apa sampai kemudian saya nikah, dan kemudian setelah saya nikah tuh baru saya bisa menjelaskan sebenarnya kerja saya itu apa, seperti itu. Dan memang sih saya menggunakan istilah yang relatif mudah dipahami karena memang tidak semua orang paham cara kerja bekerja secara online, kemudian bekerja dengan
apa ya istilahnya ya, ranah-ranah yang baru itu tidak semua orang terbayang begitu. Misalnya ambil contoh ada komikus webtoon begitu, webtoonis itu nggak gampang menjelaskan kepada orang apa namanya ya, kerjaannya dia itu seperti apa, bahkan kemudian bagi orang sebagian orang tidak menyangka bahwa pekerjaan itu dibayar. Misalnya ambil contoh webtoonis gitu, webtoonis atau desainer logo atau desainer apa gitu, mereka tidak menyangka bahwa itu tuh dibayar, gitu. Dibayarnya juga dengan bayaran yang cukup proper seperti itu. Misalnya webtoonis punya penghasilan sekitar ya yang level awal ya 6 juta 7 juta sebulan seperti itu orang tidak nyangka loh bisa dibayar semahal itu toh begitu untuk ukuran pemula seperti itu. Jadi apa ya, bagi daerah-daerah yang UMR-nya tidak terlalu tinggi, ya itu menjadi satu hal yang sangat-sangat luar biasa begitu. Makanya kemudian ketika kemudian membahasakan kepada orang tua ya bilang saya coba menggunakan bahasa yang disederhanakan begitu. Saya kalau misalkan webtoon saya bilang ini ada perusahaan besar di Korea yang apa namanya yang mempekerjakan orang untuk bikin komik, bayarannya lumayan, alhamdulillah gitu biasa. Jadi pakai bahasa yang lebih mudah gitu boleh dia. Ya, ya. Saya membayangkan gini, kamu kok cuma gambar-gambar aja, ngapain gitu. Bayangin yang tidak biasa dengan itu kan pasti yang namanya kerja itu mestinya ke kantor. Tapi bukan ke kantor-kantor, cuma kerja di rumah, sarungan, pakai kaos, terus gambar-gambar doang, kira-kira gitu ya. Iya. Iya. Ada uangnya ya ternyata. Bahkan ada beberapa teman saya boleh dia yang kemudian dia itu menyengaja untuk nyewa apa istilahnya ya, nyewa kos-kosan. Jadi nyewa kos-kosan buat dia kerja. Jadi dia tuh berangkat dari rumah itu kayak orang berangkat kerja gitu. Sebenarnya nggak pakai kos-kosan itu tidak apa-apa, tapi kan untuk demi menghindari gunjingan tetangga gitu. Karena kemudian dia apa namanya harus daripada dibilang pengangguran mending kemudian dia ini. Tapi sekarang alhamdulillah sih sudah banyak yang paham bahwa oh ini kerja dari rumah. Ya istilahnya apa pandemi membuat orang punya pemikiran yang berkembang lah bahasanya begitu. Jadi lebih terbuka gitu ya. Ya. Oke. Baiklah Bang Zia, kita break dulu sebentar, nanti kita akan sambung lagi dengan beberapa hal yang mungkin akan lebih menarik nanti buat teman-teman. Dan jangan kemana-mana, cerita profesi nanti akan kembali lagi. Nah, kita kembali lagi pada hari ini, kita bersama dengan Mbak Zia. Masih penasaran deh, soalnya tadinya ceritanya jadi dari komikus, sekarang jadi storyteller. Sudah gitu banyak bisnisnya. Nanti kita ngobrol deh. Tapi kita mau melihat dari tadi yang sudah ditayangkan ada sejumlah komik. Nah, komiknya itu nggak kayak komik biasa deh. Ada soal apa tentang gambar dalam Islam itu seperti apa sih tentang gambar. Terus ada beberapa lagi yang komik-komik menarik. Menurut Bang Zia dari semua komik yang pernah dibikin yang paling menarik yang mana? Kalau saya pribadi mungkin ya yang judulnya Gambar Itu Haram itu proyek paling idealis yang pernah saya bikin, salah satu yang paling idealis yang pernah saya bikin, karena itu dibikin berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi saya SMA itu pernah berhenti menggambar sekitar setahun karena dapat hadis tentang tukang gambar itu bakal disiksa di neraka seperti itu. Ya saya kan ngeri dong, jadi gimana nggak ya disodorin hal seperti itu, gimana nggak ngeri begitu. Jadi akhirnya kemudian saya sempat berhenti selama setahun begitu. Akan tetapi selama setahun itu saya nggak puas dengan jawaban-jawaban yang diberikan sama banyak ustadz yang saya tanya terkait hadis ini seperti itu. Kan ada sekitar 20-an hadis yang membahas tentang istilahnya taswir gambar begitu. Saya tidak puas dengan penjelasan itu begitu, dan ketidakpuasan itu saya kompilasikan jadi komik. Jadi kayak jadi kayak buku yang kemudian saya ingin teman-teman visualis muslim yang lain itu juga mungkin merasakan kegelisahan yang sama dengan saya, makanya kemudian saya ingin kasih ini kepada mereka begitu. Dan ternyata benar banyak juga yang kemudian menjadikan itu sebagai satu landasan berpikir lah begitu, karena memang tidak membahas soal hukum gambar itu tidak sesederhana itu begitu. Jadi dia butuh banyak hal yang
hal yang dibahas lah seperti itu. Itu ya kalau menurut saya yang paling berkesan lah bagi saya gitu. Jadi sebenarnya dari apa yang bergejolak dalam hati itu bisa jadi karya ya? Ya, kebanyakan konten kreator kan sebenarnya juga mereka sejatinya menumpahkan kegelisahan mereka terhadap sesuatu kan begitu. Cuma ya dalam beberapa konteks memang mengikuti pasar, tetapi kemudian sejatinya kan setiap konten kreator seperti itu, mau komikus atau mungkin komika yang stand up comedy, atau kemudian desainer atau kemudian ilustrator, itu kan mereka punya sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Ya, ya. Artinya kegelisahan itu sendiri kemudian bisa dikemas demikian rupa orang lain bisa ngerti. Artinya yang gelisah, ini saya gelisah, jangan-jangan Anda juga gelisah pada hal yang sama dan jadi berbagi ya. Sebenarnya itu jadi sharing ya, keren juga loh yang kayak gitu. Sharing dan menyampaikan ide. Jadi saya suka, kenapa kemudian saya suka dengan komik, karena medium komik itu adalah medium yang bisa menyederhanakan bahasa yang rumit, jadi lebih mudah dan istilahnya jadi lebih global bahasanya begitu. Saya banyak menyampaikan isu-isu yang terkait dengan agak-agak sensitif, mungkin kebanyakan tentang Islam ya, misalkan masalah kaidah fikih, masalah misalkan kemarin ketika rame, mungkin boleh dia masih ingat ada yang anjing masuk masjid itu, ingat nggak dulu ada kasus anjing masuk masjid. Nah itu kan saya bikin komik tentang itu, tentang sebetulnya bagaimana sih Islam itu memandang anjing, apakah kemudian sehina itu begitu, dan itu menjadi satu hal yang viral tersendiri juga begitu, karena memang banyak yang ternyata baru tahu bahwa ternyata dalam mazhab Malik itu liurnya anjing itu tidak seperti bagaimana Syafi'i memperlakukan seperti itu. Meskipun Indonesia menerapkan Syafi'i, tetapi kemudian jangan terus jadi anjing itu hewannya najis, iya begitu. Tetapi apakah kemudian dia harus diperlakukan sebegitunya itu? Ya enggak, seperti. Jadi itu banyak yang baru memahami seperti itu. Gitu. Jadi saya bersyukur dengan medium ini bisa menyampaikan banyak hal. Jadi ada berbagai cara untuk menyampaikan ya, kira-kira ya. Ada sebuah nilai yang harusnya dipahami banyak orang. Bisa pakai metode ceramah, bisa pakai konten-konten yang kreatif yang sebagaimana dilakukan oleh Bang Zia, bisa juga pakai stand up, bisa pakai segala macam sepanjang dia tetap berpegang kepada aturan-aturan yang benar gitu. Dan orang jadi tahu gitu, orang yang kalau suruh ngaji kitab mungkin orang nggak semuanya bisa, karena itu dibantu kan, jadi ngaji komik gitu. Ngaji komik. Iya, Bu. Ngajinya tetap harus sih. Ya. Ini kan dari hobi, dari senang gambar, dari dulu, terus kemudian memutuskan jadi profesi. Kalau sejalan gitu dari antara yang sesuatu yang kita sukai kita jadikan profesi, itu kira-kira ada tantangannya nggak sih? Kayak dua mata koin sih. Kalau Pak Ridwan Kamil kan bilang pekerjaan yang paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Ya, tetapi kemudian juga ada ungkapan, kalau kamu punya hobi jangan kamu jadikan pekerjaan karena kamu akan kehilangan hobi itu. Jadi itu dua sisi yang kemudian kalau makanya gini Bu. Jadi saya menganggap itu sebagai dua sisi yang saya pandang seimbang, karena saya pribadi itu memandang komik itu bukan sebagai hobi sih, tapi sebagai medium yang potensial untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi ketika kemudian misalkan saya suka gambar, saya tidak kehilangan kesukaan menggambar begitu, karena memang saya menganggap gambar itu ya bagian dari medium, bukan kemudian sesuatu yang personal banget bagi saya begitu. Saya suka, tetapi kemudian itu adalah kalau bahasa Islamnya itu wasilah atau sarana lah bahasanya begitu. Tidak terlalu terikat saja gitu. Jadi ya begitu. Secara tantangan mungkin bagi pekerja kreatif itu tantangan utama itu adalah art block. Satu kondisi di mana kemudian kita itu ngerasa nggak kreatif sama sekali. Jadi biasanya ide itu keluar itu, tapi tiba-tiba kemudian hilang begitu saja tanpa ada kok tiba-tiba kayak semacam merasa jadi tidak kreatif begitu. Itu hal yang sering terjadi, dan ya solusinya ya biasanya art block itu terjadi kalau kita lagi di bawah tekanan, entah itu tekanan kerjaan atau tekanan yang lain begitu. Solusinya istirahat begitu. Biasanya ketika otak itu sudah istirahat, dia akan kembali kreatif. Atau kemudian
biasanya seniman itu atau desainer atau pekerja kreatif itu mereka itu punya semacam kayak ritual untuk menyendiri. Jadi untuk deep work bahasanya begitu, itu mereka biasanya menyepi. Menyepinya itu bisa macam-macam. Ada yang kemudian mereka nyewa tempat untuk tinggal sendiri di sana. Ada yang kemudian mereka pergi ke satu tempat. Ada yang kemudian mereka mengurung diri di tempat tertentu. Jadi beda-beda. Tapi pada intinya mereka punya ritual untuk deep work sehingga kemudian ketika setelah keluar dari sana biasanya mereka bisa lebih produktif gitu. Iya, iya. Nah kalau udah burn out gitu ya, udah nggak bisa mikir lagi tuh, terus kan menyendirinya lama nggak tuh kalau kayak gitu? Macam-macam sih. Kalau saya pas lagi burnout ya biasanya baliknya ke keluarga. Jadi tidur juga, kemudian melakukan sesuatu yang saya sukai selain gambar begitu, baca-baca, nonton atau kemudian ya banyak hal begitu, masak kayak gitu. Jadi itu membuat itu hal-hal yang kemudian membuat saya relax dan ketika kemudian udah fresh balik lagi seperti itu. Nah, kalau tadi kan enak nih ada tempat. Cuma saya pernah dengar nih kan kalau pekerja seni ketika mengerjakan proyek ada tenggat waktu, ya kan? Dibatasin waktunya misalnya gini, tolong dong bikinin komik, tapi saya mau sebulan selesai gitu kata yang pesennya misalnya. Yeah. Itu pasti dalam tekanan dong. Yeah. Nah, apakah kalau tadi dibilang kalau banyak tekanan jadi burnout, jadi stres, jadi nggak keluar ide? Terus apakah berarti pekerja kreatif itu nggak bisa kerja dalam tekanan? Gimana ya? Saya kalau misalkan ditanya bisa bekerja dalam tekanan, kreativitas tidak bisa bekerja dalam tekanan, kebanyakan ide kreatif itu justru muncul di bawah tekanan. Maksudnya di bawah tekanan maksud saya begini, ketika misalnya begini, boleh dia jenis iklan apa yang kemudian kalau sebelum startup yang kemudian kemarin ngiklan-iklan di TV begitu, jenis produk apa yang kemudian bisa dikatakan paling kreatif iklannya kalau pada masa-masa sebelum era internet? Pandemi ya, sebelum internet. Di zaman saya nih, zaman sebelum ya. Paling kreatif iklannya dianggap paling bagus kualitasnya. Kalau kata saya sih yang simple tapi nempel kan gitu kan maksudnya. Nempel. Dulu tuh ada iklan yang Charlie manggil iklan. Iya. Soalnya tulisannya cuma gelap gitu, terus ada tulisan ada Eci Om. Iya. Nah, itu agensinya saya kenal itu agensi yang bikin begitu nanti kalau nyebut nyebut merek ya kayak gitu. Nyebut iklan. Tetapi agensi yang ngerjakan iklan itu mereka ngerjakan project yang paling banyak dan paling kreatif yang mereka yang paling kreatif yang mereka bikin itu adalah produk-produk rokok. Jadi iklan-iklan yang kreatif itu adalah iklan-iklan rokok. Karena pertama rokok itu banyak larangannya. Larangannya itu begini. Kan tidak boleh menunjukkan produk, tidak boleh menampilkan wanita merokok, tidak boleh menunjukkan macam-macam, banyak larangannya. Tetapi justru dengan larangan-larangan itu menjadikan iklan rokok itu bertransformasi sedemikian rupa sehingga mereka menjadi sangat kreatif. Jadi meskipun kemudian kita nggak itu tidak menampilkan produk, tetapi kemudian kita tahu bahwa itu tuh punya kayak semacam branding tertentu, misalkan rokok A itu untuk segmen pasar apa, rokok B untuk segmen pasar apa, itu sudah ada sendiri begitu. Nah itu semua terjadi karena dibatasi. Nah sama juga desainer seniman begitu, rata-rata itu mereka ketika kemudian bekerja, ya tentu mereka membutuhkan ruang untuk berkreasi begitu, tetapi tanpa ada batasan malah bahaya begitu. Ya saya sudah mengalami beberapa kasus ketika kreativitas itu tidak dibatasi, yang ada malah nggak jadi apa-apa. Jadi tetap harus ada batasan, harus ada deadline. Deadline itu penting. Soalnya kalau enggak nanti nggak jadi-jadi ya, mikir masih lama. Oke, makin seru aja nih ngobrol sama Bang Zia. Jadi nanti kita akan tanyakan lebih dalam lagi pada hal-hal yang lebih spesifik biar yang nanti mau pilih profesi ini juga kebayang apa sih sebenarnya yang dilakukan, apa tantangannya,
dan juga kita bisa lihat nanti sebenarnya peluang-peluangnya apa dan manfaatnya buat diri sendiri, keluarga, dan masyarakat seperti apa. Kita break dulu, nanti kita akan teruskan lagi. Baik, alhamdulillah kita kembali lagi ke cerita profesi segmen ini yang akan makin dalam ngobrol sama Bang Zia. Nah, ada pertanyaan, kamu sebenarnya agak rahasia, agak gimana gitu deh. Mau nanyanya antara tega nggak tega. Kalau dengan jadi komikus dulu sebelum jadi storyteller, punya penghasilan tetap nggak sih? Tergantung ininya, tergantung model komiknya. Kalau misalkan kita mainan di webtoon ya, itu penghasilannya relatif tetap karena ada kontrak. Beda sama jenis karyawan. Kalau karyawan kan ada karyawan kontrak, ada karyawan tetap ya. Kalau komikus itu nggak ada komikus tetap, adanya komikus kontrak seperti itu. Dan ya biasanya kontrak itu berjalan seiring dengan kemudian sebuah series atau judul yang sedang dikerjakan kayak gitu. Tetap benar-benar tetap begitu. Jadi setiap bulan itu ada fee untuk membuat komiknya, sekaligus bonus ketika kemudian komiknya itu jadi kalau misalkan ambil contoh kasusnya adalah webtoon ya, webtoon itu kan ada sistem koin. Jadi kalau pembaca itu mau membaca cerita yang terbaru tanpa harus menunggu, karena mereka pakai misalkan ada seri yang menarik gitu. Seri yang terbaru udah muncul, tapi kalau kamu mau baca itu kamu harus bayar koin, kalau enggak kamu harus nunggu seminggu apa 2 minggu gitu. Jadi akhirnya kemudian ya orang yang sudah tidak sabar membaca lanjutannya dia akan membeli seperti itu. Nah, dari penjualan itu nanti komikus dapat bagi hasil. Itu untuk yang komikus Indonesia. Ada macam-macam sih sebenarnya tipe-tipe komikus. Kalau komikus yang misalkan induk ke komik barat itu bayarannya kayaknya per halaman begitu. Jadi misalnya kayak dulu Mas Ardian Syaf waktu bikin komiknya Marvel sama DC bikin Batman kayak gitu, itu saya nggak tahu ya angkanya bener apa enggak, tapi kalau pada masa itu ya biaya pensil belum ditinta ya, pensil itu sekitar $200 per halaman lah, sekitaran segitu. Wow. Jadi tinggal dikali berapa halaman, tinggal dikali berapa halaman seperti itu. Tapi ya memang itu yang sudah level pro ya, karena memang udah besar kayak gitu. Cuma kalau yang kecil-kecil belum sebanyak itu. Itu kalau penghasilan yang kemudian di luar itu, saya pikir kayaknya nggak tetap. Tapi ya menjadi mirip-mirip kayak pengusaha. Jadi kayak ada orderan dikerjakan. Kalau misalkan nggak ada ya udah gitu aja. Atau kemudian misalnya bikin produk sendiri. Misalnya ambil contoh teman saya bikin komik judulnya Pengen Jadi Baik. Nah, itu komiknya dijual secara indie dengan segmen pasar tertentu, dan ketika kemudian dijual, ya dia mendapatkan royalti. Jadi jatuhnya kayak bikin produk terus dijual. Nah, itu baliknya kayak entrepreneur juga seperti itu. Dan penghasilannya juga menurut saya lumayan karena memang untuk ukuran komik indie itu cukup banyak produksinya. Jadi misalnya sekali produksi, sekali cetak itu 7.000, 8.000, yang mana kemudian penerbit major aja kalau misalkan merek besar nggak berani nyetak sebanyak itu. Paling mentok 2.000, 3.000 seperti itu. Jadi saya pikir ketika kemudian ditanya penghasilan tetap, jawabannya itu. Tetapi mungkin satu-satunya yang punya penghasilan itu cuma pegawai negeri sipil kali ya. Iya. Di luar itu kayaknya nggak ada yang benar-benar tetap deh. Ya. Jadi kayaknya gini, penghasilan tetap bisa selama sepanjang ada kontrak ya, tetap ya. Kan. Nah,
selebihnya tetap berpenghasilan, gitu nggak? Ya, ya betul sekali. Lebih keren kan? Tetap berpenghasilannya mau dapat kontrak yang penting ada. Nah, berarti kalau tadi dibilang kayak pengusaha, kalau ada order dikerjain, berarti harus siap juga dong nyari order, benar nggak? Iya, iya. Itu tantangannya. Berarti Jadi harus punya jiwa entrepreneur juga dong, nggak cuma gambar doang. idealnya begitu Bu. Jadi gini, problemnya itu adalah banyak dari saya harus mengakui bahwa iklim kreatif di Indonesia itu belum sepenuhnya disupport sama pemerintah. Masih agak setengah hati karena memang banyak sekali ya eh, apa ya saya bukan nggak bilang nggak mendukung ya, mendukung jelas, tapi kemudian masih terbatas sehingga kemudian mau nggak mau komikus Indonesia khusus dalam bidang komik ya itu harus survive sendiri. Dia harus menguasai skill-skill lain yang sebetulnya kalau komikus lain itu tidak perlu menguasai itu. Misalnya ambil contoh skill untuk personal branding, skill untuk bagaimana memilih segmen pasar, skill untuk istilahnya sosial media marketing itu tuh harus dikuasai oleh komikus begitu, atau minimal ngerti lah begitu, karena memang mau nggak mau kita eranya kan sekarang era gig ekonomi ya, dimana kemudian setiap orang bisa menjual sesuatu yang dia sukai begitu. Tapi konsekuensinya adalah ya kita jadi everything semua harus dilakukan sendiri seperti itu. Itu tantangannya. Beda kalau sudah levelnya tim atau korporasi, nah itu sudah beda level. Orang bisa fokus pada satu hal tanpa dengan kemudian mengesampingkan hal-hal yang lain seperti itu. Tapi ya seperti yang Bu Lydia bilang tadi, gimana? Kan tadi bilang ada korporasi, itu berarti ada perusahaan kopi gitu? Studio biasanya. Studio, atau kemudian kalau misalkan yang lebih besar, mungkin yang agak besar dikit, mungkin kayak perusahaan IP, content creator. Kalau di Indonesia itu yang udah sampai level ini tuh baru, mungkin Bu Lydia tahu si Juki, sama satu lagi itu Tahilalat. Yang sampai pada level korporasi itu baru dua itu. Meskipun Tahilalat sendiri sebenarnya di atasnya masih ada ini lagi, masih ada ininya sendiri, badannya sendiri begitu, lembaganya. Cuma poin saya adalah ketika sudah sampai level korporasi, nah dia akan dapat yang support dari untuk strategi marketing ke depan, konten istilahnya bagaimana menjalankan kontennya ke depannya, bagaimana ketika sudah ngetim itu lebih enak. Tetapi untuk awalan itu ya setidaknya minimal seorang pekerja kreatif itu dia harus punya multidisiplin pemahaman. Nggak harus bisa, tetapi dia tahu secara konsep. Nanti bisa diturunkan, diwakilkan seperti itu. Ya, jadi nggak cuma pakai kacamata kuda itu aja gitu ya. Berarti kalau kita mau jadi komikus tetap nggak boleh menutup diri dari menambah ilmu-ilmu lain. Betul apalagi sekali. Ilmu yang mendukung ya, supaya nanti bisa makin berkembang, makin bagus. Bang Zia, ada nggak sih cita-cita yang belum tercapai gitu? Ada yang dipinginin nggak dari jalan hidup sebagai storyteller sekarang ini? Kalau keinginan saya yang belum tercapai ya ini kalau dari segi di luar konteks misalkan pengen beli rumah, kendaraan dan lain sebagainya, itu lain cerita ya. Tapi kalau ya yang saya inginkan sekarang adalah sebagai seorang storyteller, komikus, dan ya apapun yang kemudian saya pengen bikin begitu, saya pengen bikin sesuatu yang itu akan menjadi istilahnya legasi bagi saya ketika saya sudah meninggal. Jadi ketika saya sudah meninggal, legasi itu akan diteruskan dalam bentuk pahala jariah bahasanya untuk saya. Meskipun saya sudah meninggal, saya masih bisa dapat tambahan dari sana begitu. Itu yang sebenarnya saya inginkan. Masih bisa dibentuknya? Sudah ada, cuman secara kapasitas saya belum mumpuni, sehingga kemudian bahasanya ngumpulin sumber daya dulu begitu, membuat sesuatu. Jadi saya pengen bikin karya sebanyak-banyaknya yang kemudian saya bisa pakai begitu. Misalkan ambil contoh gambar itu haram. Saya berharap orang yang baca gambar itu haram itu akan minimal ngerti bahwa aku bikin sesuatu ya harus tak niatkan karena Allah begitu. Kemudian aku ingin berbuat berbagi kebaikan. Nah dari situ legasi jariah saya yang saya harapkan itu dari situ. Ini baru cuma salah satu. Nah besoknya lagi tuh harus ada lagi yang seperti itu. Begitu Bu. Wah, kayaknya kita doain mudah-mudahan semakin banyak ya. Amin. Karena dari satu kalau jariahnya
itu akan luar biasa. Ditambah lagi nanti kalau ada karya-karya lain, insya Allah. Bang Dia, kita ini udah lumayan banyak lama nih ngobrol-ngobrol, sambil juga berharap bisa ambil pelajaran banyak dari kehidupan Bang Zia. Adik-adik yang kira-kira nih mau jadi komikus, ada saran khusus nggak dari Bang Dia berkaitan dengan profesi ini? Apa sih yang mestinya dilakukan sama adik-adik sekarang yang misalnya masih SMA atau SMP gitu? Oke. Pelatihan jelas. Jadi sekarang sudah banyak apa ya? Kalau mau jadi komikus beneran ya, bahasanya bukan kemudian sekadar hobi begitu. Banyakin latihan satu, yang kedua banyakin riset. Yang ketiga adalah belajar belajar teori branding STP ya. Segmenting itu apa sih? Segmenting, targeting sama placement. Jadi kayak ini teori yang kemudian sangat penting karena kita kalau mau bikin komik itu kita harus tahu pasar kita siapa. Kita nggak bisa bikin komik untuk semua orang. Harus ada ceruk pasar yang kemudian kita tawarkan begitu. Ketika itu sudah kita kuasai, nanti kedepannya akan lebih mudah. Sama belajar storytelling, belajar nulis cerita. Ya, ini penting begitu. Gambar yang bagus itu akan dianggap gambar yang bagus ceritanya jelek itu biasanya tidak menarik, tapi gambar yang sederhana tapi ceritanya bagus itu akan dimaafkan gambar yang jelek. Jadi cerita itu penting banget seperti itu. Ya, itu tadi menarik tuh, ceritanya bagus, gambarnya jelek dimaafin. Iya, dimaafin. Banyak loh gambarnya jelek tapi ceritanya bagus itu mendunia. Iya, itu pemaafan. Kalau mau dimaafkan berarti storytellingnya harus bagus Ya. kira-kira. Nah, terakhir gini Bang Zia, kan untuk riset kita kan suka ngebandingin tuh komik dari A, B, C, D gitu ya, ada segala macam model webtoon, ada komik, kita banding-bandingin. Emangnya bagaimana caranya supaya nggak terpengaruh tuh sama karakter-karakter yang udah ada di situ? Kalau kayak gitu, yang namanya pengaruh kan sebenarnya kan manusia itu kan saling mempengaruhi satu sama lain ya Bu ya. Jadi suka nggak suka negara Indonesia itu influence paling berat itu adalah dari komik timur, manga, manhwa sama manhwa. Itu dari Tiongkok, dari Korea sama dari Jepang. Ini tiga arus yang kemudian benar-benar mempengaruhi warna komik di Indonesia. Makanya kemudian banyak wajar ketika kemudian gaya komik Indonesia itu banyak berkiblat ke arah sana begitu, dibanding dengan ke barat begitu. Akan tetapi sekarang semakin lama semakin luas dan semakin fluid ya, semakin tidak kemudian terlalu dipermasalahkan lagi terkait masalah gaya, sepanjang kemudian nanti kita terus berkarya, pada titik tertentu kita akan ketemu sama gaya yang paling pas buat kita kok. Saya juga dulu ketika kecil itu komik saya adalah komik Jepang sama komik Eropa. Saya baca kayak misalkan Smooth, kemudian Spirou Fantasio, Lucky Luke, itu Asterix. Saya itu komik zaman saya kecil begitu. Nah, kan komik-komik lama. Oh, masih baca juga. Diterbitkan lagi juga Tintin kayak gitu. Nah, tapi saya juga kenal sama komik Jepang. Kemudian saya cukup terpengaruh banyak sama komik Jepang itu SMP SMA begitu. Tapi sekarang kemudian semakin lama semakin kesini, saya jadi kemudian punya gaya yang saya nyaman sendiri untuk menggambar dengan gaya itu. Dan waktu itu waktu saya bikin komik kan sebenarnya yang gambar itu haram itu kan tugas akhir saya ya. Saya sempat kemudian dikhawatirin sama dosen pembimbing saya karena saya kan dikiranya saya tuh suka terinfluence sama gaya Jepang begitu. Dikiranya bakal jadi kayak manga begitu. Setelah ngelihat begitu dia bilang, "Loh, gaya gambarmu bukan gaya gambar manga ini sih. Kamu ini kamu punya gaya baru po?" Saya bilang, "Enggak, ini saya ngembangin dari saya ngembangin aja begitu." Artinya kemudian pada titik tertentu kita akan ketemu sama gaya gambar sendiri begitu. Meskipun ya lagi-lagi mungkin saja ke depannya saya akan istilahnya ganti lagi dengan gaya gambar yang lain seperti itu. Gitu. Jadi nggak masalah ya kalau berubah style. Nggak ada masalah. Kirain ada satu khasnya Bang Zia begini, pasti akan begitu terus juga enggak ya? Ya, nanti akan berevolusi dengan sendirinya kok. Oke.
Alhamdulillah. Wah, banyak banget nih hari ini kita dapat banyak masukan, banyak cerita dari Bang Zia. Makanya nih namanya cerita profesi, karena setiap profesi punya ceritanya masing-masing. Karena setiap profesi, jalannya itu harus diceritakan. Nggak bisa tiba-tiba langsung jadi, dan ketika sudah memilih profesi tersebut, masih ada ceritanya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ternyata jalan hidup seseorang ketika seseorang memilih profesi harus betul-betul dilalui dengan sebelumnya melakukan pengamatan, mempelajari terlebih dahulu, mendiskusikan sama orang tua, siap menghadapi tantangan, dan mudah-mudahan apa yang kita pilih sebagai profesi ini nggak nyangkut kemudian udah nyesel mau ganti lagi deh gitu, cepat berubah karena kita tidak siap menghadapi tantangan. Karena makanya tadi Bang Zia sudah menyampaikan banyak sekali sebetulnya peluang-peluang yang bisa dilakukan. Nah, yang paling diharapkan nanti dari profesi ini, seringkali orang bilang komikus cuma buat gambar-gambar aja. Ternyata Bang Zia sudah memberi salah satu contoh yang jelas banyak kok yang bisa diceritakan. Ada berkaitan dengan sesungguhnya aturan-aturan agama, aturan-aturan Islam terkait dengan gambar menggambar itu apa sih, bagaimana sih, sehingga bisa menjawab. Dan ini jadi bagian sangat penting, ada kontribusi loh profesi ini pada masyarakat. Dan apalagi dalam hal tentang kebaikan-kebaikan, layanan masyarakat, ya bisa dengan iklan layanan masyarakat maupun juga memasukkan nilai-nilai di dalam cerita-cerita itu menjadi bagian yang sangat penting buat kita memperbaiki diri. Satu sisi itu bisa melekat dengan lebih mudah karena bahasanya lebih sederhana, sisi lain mudah-mudahan itu sustainable, lebih panjang berlakunya bagi diri kita sendiri. Alhamdulillah, Bang Zia terima kasih banyak ceritanya pada hari ini, dan kita berharap nanti bisa cerita lebih panjang lagi, terutama berkaitan dengan perkembangan usaha-usaha Bang Zia di waktu-waktu yang akan datang, dan itu bisa jadi motivasi buat adik-adik dan juga buat Sobat Media Hanifah semua bahwa sesungguhnya banyak pilihan profesi yang insya Allah tetap memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih sekali lagi Bang Zia. Terima kasih kembali Bu Lydia. Terima kasih Sobat Media sudah membersamai cerita profesi kali ini. Episode pertama ini bersama Bang Zia menjadi motivasi buat kita semua untuk nanti berkembang kita bisa memilih profesi yang kita inginkan. Tunggu cerita Media berikutnya yang akan datang bersama dengan profesi-profesi yang berbeda dan mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Sampai jumpa di cerita profesi berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.